Kau tampak agak khawatir akhir-akhir ini. Apa ada hal yang terjadi? Sejak aku menjadi pemimpin tim, ada ketidakyakinan dalam segala hal yang kulakukan. Sejak terpilih sebagai pemimpin tim, aku harus bersikap seperti seorang pemimpin, serta harus mampu menangani masalah apapun dalam kelompok. Aku cemas akan berkata keliru saat aku harus mengemukakan pendapat. Dan aku hanya pura-pura mengerti ketika bingung tentang sesuatu. Aku takut dianggap tidak mampu mengerjakan tugas ataupun menangani masalah nyata. Jadi sekarang masalah makin berdatangan dan keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak tahu harus apa. Aku merasakan hal yang sama sepertimu belum lama ini. Awal tahun ini aku terpilih sebagai pemimpin tim penyiraman, bertanggung jawab atas penyiraman beberapa tim. Pada waktu itu, kupikir terpilih untuk kedudukan itu berarti aku pasti punya kualitas dan kemampuan tertentu. Lebih baik daripada orang lain dalam pemahaman akan kebenaran dan jalan masuk kehidupan. Aku merasa harus memperlengkapi diriku dengan kebenaran dan melakukan tugasku dengan baik. Agar semua orang melihat bahwa aku cakap melakukan tugas itu. Awalnya, aku tidak familiar dengan pekerjaan itu. Jadi saat ada masalah yang tidak familiar muncul, aku selalu bertanya pada pemimpin atau saudara-saudari yang bekerja bersamaku tentang masalah-masalah itu. Kupikir, karena aku baru dalam tugas itu, semua orang akan mengerti ketidaktahuanku. Dan melakukan lebih banyak pencarian bisa membantuku bertumbuh lebih cepat. Maka aku akan punya kesan yang baik dan aku akan dianggap bersungguh-sungguh. Namun, aku terus menghadapi banyak masalah dan kemudian aku ragu untuk bertanya. Sudah kulakukan tugas itu selama beberapa waktu. Apa yang akan orang pikirkan tentangku jika aku banyak bertanya? Akankah kualitasku dianggap tak terlalu bagus bahwa aku tak mampu selesaikan masalah sederhana dan tak mampu melakukan tugas itu sebagai pemimpin tim? Jadi, jika aku menghadapi masalah lagi, aku selalu berpikir tentang apakah aku harus bertanya pada mereka atau tidak. Apakah masuk akal untuk bertanya? Aku khawatir pemikiranku akan tampak sederhana. Jika aku merasa beberapa masalah tidak rumit, aku tidak mau bertanya, tapi berusaha aku selesaikan sendiri. Jadi, makin banyak masalah yang menumpuk dan beberapa masalah tidak diselesaikan tepat waktu. Ini membuatku makin khawatir. Apakah orang akan berpikir aku tidak layak menjadi pemimpin tim? Selama pertemuan, khususnya ketika seorang pemimpin berada di sana, ketika aku mempersekutukan firman Tuhan, aku selalu khawatir. Apakah persekutuanku praktis? Apakah pemahamanku murni? Selalu kuamati reaksi orang-orang setelah persekutuanku. Dan jika seseorang memperluas pembahasan berdasarkan persekutuanku, itu berarti persekutuanku telah memicu respons bahwa itu mengandung terang. Itu memperlihatkan aku punya pemahaman yang murni tentang firman Tuhan dan mampu bertugas. Namun aku akan merasa tidak enak jika tak seorang pun yang merespons ketika aku selesai. Setelah beberapa waktu, tugasku mulai terasa melelahkan. Aku selalu disibukkan dengan semua yang kukatakan dan tak bisa santai. Ingin kulaksanakan tugas dengan baik, tapi aku selalu gelisah dan tidak bertumbuh atau belajar apapun. Aku telah kehilangan niat awalku. Iya, selalu berhati-hati untuk berpura-pura itu melelahkan. Benar. Oh ya, bagaimana akhirnya kau bisa keluar dari keadaan itu? Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan pencarian dan membaca firman-Nya. Akan kubacakan. Baiklah. Tuhan berfirman, manusia sendiri adalah objek ciptaan. Mampukah objek ciptaan mencapai kemahakuasaan? Mampukah mereka mencapai kesempurnaan dan keadaan tanpa celah? Mampukah mereka mencapai kemahiran dalam segala sesuatu, memahami segala sesuatu, mencapai segala sesuatu? Mereka tidak mampu. Namun, ada kelemahan dalam diri manusia. Begitu mereka mempelajari keterampilan atau profesi, manusia merasa mereka mampu.
merasa mereka orang-orang yang punya status dan nilai, dan mereka para profesional. Sejauh manapun kemampuan yang mereka punya, mereka semua ingin mengemas diri sendiri, menyamar sebagai tokoh yang luhur, serta tampil sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Di mata orang lain, mereka ingin dianggap hebat, penuh kemampuan, kuat dan mampu mencapai apapun. Beberapa orang ketika disuruh melakukan sesuatu, berkata mereka tahu cara melakukannya, padahal sebenarnya tidak tahu. Setelah itu, diam-diam mereka mencari tahu dan mencoba mempelajari cara melakukannya. Tetapi tetap tidak paham dan sama sekali tidak mengerti setelah belajar berhari-hari. Ketika ditanya bagaimana mereka melakukannya, mereka terus berpura-pura untuk menyembunyikan kekurangan dan kelemahan mereka. Berkata mereka akan segera selesai. Watak macam apa ini? Itu tidak masuk akal congkaknya. Mereka tidak ingin menjadi orang biasa, orang normal, atau manusia biasa. Mereka hanya ingin menjadi manusia super atau orang yang punya kemampuan atau kekuatan khusus. Ini sebuah masalah besar. Mengenai kelemahan, kekurangan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kurangnya pemahaman kemanusiaan yang normal. Mereka menyembunyikannya agar orang lain tidak tahu dan terus menyamarkan diri. Orang-orang semacam itu selalu hidup dalam angan-angan, bukan? Bukankah mereka sedang bermimpi? Mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Mereka juga tidak tahu bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal. Mereka tidak pernah sekalipun bertindak seperti manusia yang nyata. Jika orang memilih jalan semacam itu dalam berperilaku, selalu hidup dalam angan-angan, alih-alih hidup dalam kenyataan, selalu ingin terbang, masalah akan datang. Jalan hidup yang kau pilih tidak benar. Amin. Amin. Merenungkan hal ini memberiku pemahaman tentang keadaanku. Terlalu tinggi kunilai diriku. Merasa sejak terpilih sebagai pemimpin tim penyiraman, itu berarti aku punya kualitas dan kemampuan kerja tertentu. Saat memandang diriku seperti itu, aku mulai memedulikan anggapan orang lain tentangku, dan ingin secepatnya membuktikan aku mampu melakukan tugas itu. Jadi, ketika aku menghadapi lebih banyak masalah dan kesulitan, aku tidak bisa begitu saja membahasnya. Tapi aku khawatir orang akan melihat diriku yang sebenarnya, mengatakan kualitasku buruk dan tak berkemampuan melakukan pekerjaan. Aku mulai memakai topeng, tetap diam saat masalah muncul dan berusaha selesaikan sendiri. Itu berarti ada banyak masalah dalam tugasku yang tak terselesaikan, yang menunda pekerjaan kami dan memengaruhi keadaanku sendiri. Aku kehilangan kejernihan dalam pemikiranku dan mulai merasa bingung dengan hal-hal yang dahulu kupahami. Aku selalu meragukan persekutuanku dalam pertemuan. Takut aku dipandang rendah jika persekutuanku tidak baik. Aku merasa terkekang dalam segala hal. Iya. Aku menyadari bahwa akulah sepenuhnya yang harus disalahkan. Aku sangat congkak dan tak bernalar, dan tak mampu hadapi kekuranganku dengan benar. Aku selalu berpura-pura agar dikagumi. Tugas itu adalah kesempatan yang diberikan oleh rumah Tuhan untuk melatih diriku. Dan itu bukan berarti aku dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Aku hanya punya sedikit kapasitas untuk menerima kebenaran. Tapi ada banyak hal yang tak kupahami dan tak punya pengalaman pribadi. Tak ada yang istimewa tentangku. Tapi kupandang diriku terlalu tinggi, berpura-pura lebih unggul dan lebih paham kebenaran. Aku terlalu sombong dengan diriku. Sekarang aku bersikap rendah hati dan aku bertanya, jika memang diperlukan, hanya itu jalan penerapan yang realistis dan masuk akal. Dari persekutuanmu, sekarang aku paham bahwa aku tak berani kemukakan pendapatku karena untuk melindungi citraku, aku jadi tidak mau terlihat buruk. Jadi aku selalu berpura-pura. Tidak kuajukan pertanyaan yang kupunya, dan kadang aku pura-pura mengerti. Tidak mau kuakui dan kuhadapi kekuranganku. Aku tidak punya kesadaran diri. Lalu,
Bagaimana kau melakukan penerapan setelah kau memahaminya? Kubaca satu bagian firman Tuhan yang memberikan beberapa pendekatan praktis. Akan kubacakan. Tuhan berfirman, "Engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan sama sekali tidak menyamarkan dirimu atau mengenakan kedok di hadapan orang lain. Kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu, watakmu yang rusak, terbuka dan bersekutulah tentang itu. Jangan sembunyikan dalam hati." Belajar untuk bersikap terbuka adalah langkah awal untuk masuk ke dalam kebenaran, dan inilah rintangan pertama dan tersulit. Begitu berhasil kau atasi, masuk ke dalam kebenaran menjadi mudah. Mengambil langkah ini menandakan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan menunjukkan semua yang kau miliki, apakah itu hal baik atau hal buruk, apakah itu positif atau negatif, menelanjangi dirimu agar dilihat oleh orang lain dan oleh Tuhan. Tak sembunyikan apapun dari Tuhan, tak tutupi apapun, tak samarkan apapun, bebas dari kecurangan dan tipu muslihat, dan juga bersikap terbuka serta jujur dengan orang lain. Dengan cara ini, engkau hidup dalam terang. Tuhan akan memeriksamu, dan orang lain akan melihat bahwa engkau bertindak dengan prinsip dan suatu keterbukaan. Engkau tidak perlu menutupi apapun juga, melakukan perubahan atau menggunakan tipu daya demi reputasi, harga diri dan statusmu, dan ini juga berlaku untuk kesalahan apapun yang telah kau buat. Pekerjaan sia-sia seperti itu tidak diperlukan. Jika engkau tak lakukan hal-hal itu, engkau akan hidup dengan mudah dan sepenuhnya berada dalam terang. Orang seperti itulah yang dapat memperoleh pujian dari Tuhan. Amin. Amin. Merenungkan hal ini membantuku menyadari bahwa untuk melakukan tugasku dengan bebas tanpa kecemasan, yang pertama adalah belajar terbuka tentang kekuranganku dan berhenti memakai topeng. Harus kuterapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Kulihat diriku hanyalah manusia rusak yang hampir tak paham kebenaran. Maka aku pasti tak paham banyak kebenaran. Itu sangat normal. Jangan berpura-pura dan menutupi apapun untuk menjaga citraku. Satu-satunya cara menjalankan tugasku adalah dengan melepaskan harga diriku, serta mencari ketika ada pertanyaan. Dengan pemikiran ini, hatiku menjadi terang dan mulai berfokus menerapkan hal itu. Jika merasa tidak yakin, aku secara proaktif bertanya tentang hal itu. Dan saat aku berpendapat, kukatakan apa yang sungguh kupikirkan. Dan hanya mempersekutukan apa yang kuketahui. Ketika aku menerapkan hal ini, secara perlahan aku mulai memahami hal-hal yang tak pernah kupahami. Dan mampu menemukan dan menangani kekeliruan dalam tugasku. Kudapatkan gambaran yang jelas tentang masalah pribadiku. Kemudian, aku merasa bahwa dipandang apa adanya adalah hal yang baik. Itu membantu untuk memahami kebenaran dan menemukan kekuranganmu sendiri. Iya. Aku merasa jauh lebih bebas pada saat ini dan mampu melakukan tugasku dengan normal. Syukur kepada Tuhan. Iya, mampu menghadapi kekurangan sendiri adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dan dengan bekerja sama dalam tugas, kita semua akan saling belajar. Kita bisa saling membantu kalau kita terbuka dengan kekurangan kita. Aku lihat itu adalah hal yang baik. Memang benar. Lalu kelompok-kelompok yang menjadi tanggung jawabku punya kehidupan bergereja yang baik. Dan saudara-saudari mau bersekutu denganku tentang masalah mereka. Namun tanpa sadar, aku kembali berfokus dengan yang orang pikirkan tentangku. Suatu kali di pertemuan rekan sekerja, seorang pemimpin mengemukakan beberapa masalah di gereja dan menanyakan pendapat kami. Kupikir begitu banyak saudara-saudari di sini. Dan jika aku mampu mengemukakan beberapa wawasan yang unik, itu akan memperlihatkan betapa cakapnya diriku. Namun, setelah lama memikirkannya, aku tak mampu memahaminya. Pada saat itu, pemimpin menanyakan pendapatku. Aku tergagap cukup lama, lalu hanya memberikan saran yang ambigu. Tak lama kemudian, dua saudari lainnya mengemukakan pemikiran mereka. Dan saran mereka berkebalikan dengan saranku. Yang mereka katakan benar-benar masuk akal, dan pemimpin setuju dengan mereka.
Aku langsung merasa tidak nyaman. Berpikir bahwa aku tak hanya gagal membuat diriku terlihat pandai. Apa yang akan pemimpin pikirkan? Akankah dia berpikir bahwa aku tak memiliki wawasan tentang hal yang begitu sederhana? Beberapa hari selanjutnya, masalah muncul dalam kelompok yang menjadi tanggung jawabku. Aku tidak memahaminya, seharusnya segera ku cari bantuan. Namun kupikir, jika kutanyakan semua pertanyaan itu, bukankah itu akan merusak citra baik yang telah kubangun? Aku tahu masalah yang belum selesai akan menghambat pekerjaan kami. Jadi, aku memikirkan strategi darurat. Akan kubagi pertanyaanku dan bertanya pada orang yang berbeda. Sehingga masalah itu akan terselesaikan. Tapi aku tak akan terlihat banyak bertanya dan tidak tahu apapun. Saat aku menyembunyikan diri dengan cara ini, keadaanku makin memburuk. Pemikiranku menjadi lebih kabur, dan aku mulai bergumul dalam banyak hal. Lalu aku merenung, dan sadar bahwa karena aku tak berwawasan tentang sesuatu yang dulu kulakukan, itu pasti karena ada masalah dengan keadaanku. Jadi, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, jelas sekali aku punya masalah, tapi tak berani jujur dan terbuka tentang kekuranganku. Aku selalu ingin terlihat hebat. Mengapa sulit untuk menanyakan yang tak ku mengerti? Bibirku hanya terkatup rapat. Dan melelahkan melakukan tugas dengan cara ini. Kumohon bimbing aku untuk mengetahui kerusakanku dan untuk berubah. Setelah itu, aku membaca beberapa bagian dari firman Tuhan yang menyingkapkan keadaanku yang sebenarnya. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, melakukan kesalahan atau berpura-pura, mana yang berkaitan dengan watak? Berpura-pura. Berpura-pura berkaitan dengan watak yang congkak. Itu berkaitan dengan kejahatan dan pengkhianatan, dan berpura-pura dipandang rendah oleh orang lain dan dipandang rendah oleh Tuhan. Jika engkau tidak berusaha berpura-pura atau berdalih, semua orang akan berkata bahwa engkau jujur dan bijak. Dan apa yang membuatmu bijak? Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan sebenarnya, semua orang memiliki watak rusak yang sama. Jangan menganggap dirimu lebih mulia, lebih sempurna, dan lebih baik daripada orang lain. Itu berarti bersikap sama sekali tidak masuk akal. Setelah watak rusak orang dan esensi serta sifat asli dari kerusakan manusia jelas bagimu, engkau tidak akan terkejut dengan kesalahanmu sendiri. Engkau juga tidak akan menekan orang lain ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi akan memperlakukan kedua hal ini dengan tepat. Hanya dengan cara demikianlah, engkau akan berwawasan luas dan tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan membuatmu menjadi seseorang yang bijak. Orang yang tidak bijak selalu berkutat dengan kesalahan kecilnya sambil bersikap licik di balik layar. Ini menjijikkan untuk dilihat. Sebenarnya, apa yang kau lakukan segera terlihat oleh orang lain, tetapi engkau masih terang-terangan berpura-pura. Bagi orang lain, ini terlihat seperti pertunjukan badut. Bukankah ini bodoh? Benar-benar bodoh. Orang bodoh tidak memiliki hikmat. Sebanyak apapun khotbah yang mereka dengar, mereka tetap tidak memahami kebenaran atau melihat apapun sebagaimana adanya. Mereka selalu bersikap congkak, berpikir bahwa mereka berbeda dari orang lain, berpikir bahwa mereka lebih berharga, di mana ini bodoh. Orang bodoh tidak memiliki pemahaman rohani, bukan?
Hal-hal di mana engkau bodoh dan tidak bijak adalah hal-hal di mana engkau tidak memiliki pemahaman rohani dan tidak memahami kebenaran. Akan selalu seperti itu. Watak macam apakah yang sebenarnya dimunculkan ketika orang selalu mengemas dirinya, selalu menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, selalu berpura-pura agar orang lain menghormati mereka dan tidak dapat melihat kesalahan atau kekurangan mereka, ketika mereka selalu berusaha menampilkan sisi terbaik dan sisi paling sempurna mereka kepada orang-orang? Ini adalah kecongkakan, kepalsuan, kemunafikan. Ini adalah watak iblis. Ini adalah sesuatu yang jahat. Sebagai contoh, lihatlah anggota rezim jahat. Sebanyak apapun mereka bertengkar, berseteru atau membunuh di balik layar, tak seorang pun yang diperbolehkan untuk melaporkan atau menyingkapkan hal ini. Selain itu, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menutupinya. Di depan umum, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, mengatakan betapa mereka mengasihi rakyat, betapa baik, mulia, dan benarnya mereka. Ini adalah natur iblis. Apa ciri yang menonjol dari aspek natur iblis ini? Tipu muslihat dan tipu daya. Dan apa tujuan dari tipu muslihat dan tipu daya ini? Untuk menipu orang, untuk menghalangi orang agar tidak melihat esensi dan jati diri mereka yang sebenarnya, dan dengan demikian mencapai tujuan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Rakyat jelata mungkin tidak memiliki kekuasaan dan status semacam itu, tetapi mereka juga ingin membuat orang lain memiliki pendapat yang baik tentang diri mereka, dan agar orang memiliki penilaian yang tinggi terhadap mereka, serta memberi mereka status yang tinggi di dalam hati orang. Inilah yang dimaksud dengan watak yang rusak. Orang-orang yang tidak mengenali hal-hal ini tidak pernah membicarakan tentang kesalahan, kekurangan, dan keadaan rusak mereka sendiri, juga tidak pernah membicarakan tentang mengenal diri sendiri. Apa yang mereka katakan? Aku sudah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Engkau semua tidak tahu apa yang sedang kupikirkan ketika aku melakukan sesuatu, apa yang kupertimbangkan, apa yang mungkin kulakukan. Apakah ini adalah sikap yang congkak? Apa ciri utama dari watak yang congkak? Apa tujuan yang ingin mereka capai? Untuk membuat orang-orang menghormati mereka. Tujuan membuat orang-orang menghormati mereka adalah untuk memberi mereka status dalam benak orang-orang ini. Amin. Amin. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku paham bahwa dibanding melakukan kesalahan, menyamar itu lebih buruk. Tak seorang pun yang sempurna. Jadi menghadapi masalah dan melakukan kesalahan dalam tugas adalah sama sekali normal. Tapi apa yang ada di baliknya adalah watak jahat yang congkak, licik, dan jahat. Selalu menyembunyikan kekuranganmu, hanya membuat orang melihat sisi baikmu agar kau dihormati dan dikagumi. Itu hal yang lebih dibenci Tuhan. Orang yang sungguh bijak dapat menghadapi kekurangannya dengan baik dan digunakan untuk melengkapi kekurangannya. Itulah kesempatan untuk bertumbuh. Namun, orang bebal yang bodoh yang tidak punya kesadaran diri tak pernah bisa menerima kekurangan sendiri. Mereka hanya berpura-pura, yang berarti masalah tak pernah terselesaikan dan mereka tak pernah bertumbuh dalam hidup.
Iya, Mengingat kembali perilakuku, aku menyadari bahwa aku adalah salah satu dari orang bodoh yang congkak yang disingkapkan oleh Tuhan. Saat aku mulai melakukan tugasku dengan baik, aku merasa kemampuanku cukup baik dan aku siap menjadi pemimpin tim. Masalah mampu kuselesaikan. Jadi sebenarnya aku meninggikan diri sendiri dan menilai diriku terlalu tinggi. Jadi, saat aku tak tahu cara menangani masalah, aku berhati-hati dan ragu-ragu. Khawatir akan kukatakan hal yang keliru dan merusak citraku. Dan aku memutuskan untuk lebih sedikit berpendapat dan bertanya. Bahkan saat mencari bantuan, selalu kupilih pertanyaan yang lebih sulit untuk perlihatkan kemampuanku. Tidak ingin semua orang melihat kekuranganku. Aku bahkan membagi pertanyaan di antara orang-orang agar aku takkan diremehkan. Aku sungguh congkak dan licik, tanpa kesadaran diri sedikit pun. Berpura-pura dengan berbagai cara agar orang selalu menghormatiku. Aku sangat bodoh, menjijikan bagi Tuhan dan manusia. Kusembunyikan kekuranganku untuk melindungi reputasi dan status, meninggalkan masalah yang tak terselesaikan dalam tugasku. Berarti aku menunda pekerjaan rumah Tuhan. Apa yang sebenarnya kupikirkan? Aku begitu hina dan jahat. Aku bisa mempertahankan kedudukanku untuk jangka pendek dengan berpura-pura. Tetapi Tuhan memeriksa segalanya. Dan cepat atau lambat, aku pasti akan disingkirkan oleh Tuhan karena menipunya, karena menunda pekerjaan gereja. Antikristus sangat menghargai status, dan bahkan mengorbankan kepentingan rumah Tuhan untuk status mereka. Apa perbedaan antara watak dan perspektifku dengan antikristus? Jika sungguh direnungkan, apa gunanya kedudukan itu bagiku? Itu membuatku tak mau mengakui kekuranganku, dan aku kehilangan nalarku. Aku tak mau mencari saat menghadapi masalah, tapi berpura-pura dan menjadi makin licik. Aku akan seperti antikristus, disingkirkan oleh Tuhan. Itu akan merugikan pekerjaan rumah Tuhan dan menghancurkanku. Pada saat itu, aku menyadari betapa berbahayanya menempuh jalan itu. Itu adalah peringatan agar aku tak seperti itu lagi. iya. Ya, sekarang aku paham bahwa selalu menyembunyikan kekuranganku sebenarnya berusaha berpura-pura menjadi sangat cakap agar aku dihormati, dikagumi, dan punya tempat di hati mereka. Itu adalah jalan antikristus. Pekerjaan rumah Tuhan akan tertunda. Aku akan disingkapkan dan disingkirkan. Ini bukanlah jalan yang baik. Iya. Aku membaca lebih banyak firman Tuhan dengan jalan penerapan dan itu bahkan lebih membebaskan bagiku. Akan kubacakan. Tuhan berfirman, beberapa orang dipromosikan dan dibina oleh gereja. Ini adalah kesempatan besar. Dapat dikatakan mereka telah dianugerahi kasih karunia Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya mereka melaksanakan tugas? Prinsip pertama yang harus mereka patuhi adalah memahami kebenaran. Jika tidak memahami kebenaran, mereka harus mencari kebenaran. Dan jika tetap tidak memahami, mereka dapat bertanya dan bersekutu dengan orang lain. Mereka harus belajar bekerja secara harmonis. Lebih banyak bertanya, lebih banyak mencari. Hanya dengan cara itulah mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah dan bermanfaat bagi umat pilihan Tuhan dan pekerjaan gereja. Karena engkau baru pada tahap promosi dan pembinaan, engkau tidak memahami segalanya. Jadi, jangan berpura-pura paham, ini cara yang bodoh dalam melakukan segala hal. Jika engkau tidak paham, bertanya atau bersekutulah dengan orang lain atau bertanyalah kepada yang di atas. Tidak ada yang memalukan tentang semua ini. Sekalipun engkau tidak bertanya, yang di atas tahu engkau bukan siapa-siapa, bahwa engkau tidak punya apa-apa. Engkau seharusnya mencari dan bersekutu. Ini adalah nalar kemanusiaan yang normal. Dan prinsip bagi para pemimpin dan pekerja. Tidak ada yang memalukan dalam hal ini. Jika engkau selalu merasa sebagai seorang pemimpin, malu untuk tidak memahami prinsip
dan selalu bertanya kepada orang lain dan yang di atas, dan jika karena itu engkau berpura-pura paham bahwa engkau mampu dan engkau cakap dalam pekerjaan ini, dan tidak membutuhkan petunjuk dan persekutuan orang lain, atau perbekalan dan dukungan mereka, maka ini berbahaya. Cepat atau lambat engkau akan digantikan. Karena ini bertentangan dengan syarat promosi dan pembinaan oleh rumah Tuhan. Engkau percaya bahwa dirimu mampu, tapi engkau harus sadar pada kenyataannya engkau tak mampu lakukan apapun, dan baru pada tahap pembelajaran dan pelatihan. Inilah nalar yang seharusnya kau miliki. Mencari dan bersekutu, inilah yang seharusnya kau terapkan. Amin. Aku merenungkan hal ini dan paham bahwa rumah Tuhan mempromosikan orang untuk memberi mereka kesempatan lakukan penerapan. Itu bukan berarti mereka mampu menyelesaikan masalah dan layak dipakai Tuhan. Dalam penerapannya, mereka akan menghadapi berbagai macam masalah nyata. Dan jika mereka terus mencari dan bersekutu, perlahan mereka akan mulai memahami berbagai aspek dari prinsip. Lalu mereka mampu memecahkan masalah dan melakukan tugasnya. Aku tahu harus kuhadapi kekuranganku dengan benar dan mengenal diriku sendiri. Mencari lebih banyak kebenaran, lebih banyak bersekutu dengan orang lain ketika ada masalah, dan lakukan yang terbaik. Lalu, meskipun suatu hari menjadi jelas bahwa aku tak punya kualitas dan tak punya kemampuan, setidaknya hati nuraniku selalu bersih. Iya, Setelah merenungkan hal itu, aku sungguh merasa lega. Aku tidak perlu terus berpura-pura dan memakai topeng, melainkan harus jujur, serta menghadapi kekurangan dan kelemahanku dengan benar. Dalam diskusi tim kami setelah itu, aku berusaha untuk jujur mengemukakan pendapatku. Pada awalnya, aku agak ragu, takut mengatakan hal yang keliru dan terlihat sebagai orang yang punya pemahaman dangkal dan kualitas yang buruk. Khususnya saat ada masalah yang aku sungguh tidak yakin. Pendapat yang kusampaikan tidak terlalu jelas. Jantungku akan mulai berdegup kencang. Apakah semua orang akan melihat diriku yang sebenarnya? Namun itu adalah levelku yang sebenarnya. Dan tak masalah jika dipandang rendah. Yang penting adalah menjadi orang jujur di hadapan Tuhan. Dan menyampaikan pendapatku serta berpartisipasi dalam diskusi. Itulah satu-satunya cara hidup yang damai. syukur kepada Tuhan. Setelah itu, jika ada pertanyaan dalam tugasku, aku berinisiatif meminta pendapat orang lain. Sesekali aku masih khawatir dipandang rendah, namun saat berpikir bahwa menyembunyikan kekuranganku untuk melindungi harga diriku mungkin akan merugikan pekerjaan rumah Tuhan. Aku selalu berupaya untuk melawan dan mencari pertolongan. Saat kulakukan hal itu, aku mulai paham hal-hal yang belum pernah kupahami sebelumnya. Dan aku merasa lebih tenang, lebih damai. Terkadang, pemahaman saudara-saudari lebih akurat. Dan aku berpikir apakah semua orang berpikir aku tak mampu memahaminya. Namun aku paham, itu bukan cara pandang yang benar. Aku harus belajar dari kekuatan orang lain untuk melengkapi kelemahanku. Bukankah itu suatu karunia? Benar. Aku tidak merasa bingung saat memikirkannya seperti itu. Dan seiring waktu, aku mulai merasa makin bebas. Aku bersyukur atas bimbingan Tuhan yang membuatku merasa bebas dan bersukacita dengan bersikap jujur. Dan sekarang imanku lebih besar untuk menerapkan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sekarang aku tahu aku harus apa. Syukur kepada Tuhan.